Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, selamat berakhir pekan untuk kita semua. Injil yang barusan saja kita dengar tadi, Yesus memberikan sebuah definisi tentang kerajaan surga, di mana diceritakan dalam Injil banyak orang yang membawa anak-anak kecil datang kepada Yesus. Tetapi para murid justru memarahi orang-orang itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti mereka inilah yang empunya kerajaan surga." Lantas kita bertanya, definisi kerajaan surga yang sejati yang Yesus maksudkan dalam Injil hari ini seperti apa? Mari kita berefleksi bersama. Kita tahu bahwa sifat dari anak-anak kecil sangat periang, hatinya polos, jujur, orang-orang yang tidak takut akan hari esok, orang-orang yang tidak khawatir akan apa yang terjadi di hidupnya pada hari esok, lusa, dan seterusnya. Sekiranya kurang lebih sifat mendasar dari anak-anak kecil seperti inilah yang kiranya hendak saya ajak kita semua untuk merefleksikan. Kerajaan surga yang dimaksud tentu bukan menunggu nanti ketika kita sudah beralih di dunia ini, baru kita bisa melihat dan mengalami kerajaan surga itu. Melainkan dalam permenungan saya pribadi yang hendak saya bagikan, kerajaan surga yang sejati ialah ketika kita mampu dalam hari-hari peziarahan hidup kita menjalaninya dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan cinta kasih, hati penuh dengan keadilan, kedamaian. Disitulah kerajaan surga kita hadirkan. Bahwasanya Yesus yang kita imani, Yesus yang kita ikuti setiap hari adalah kepenuhan cinta itu sendiri. Maka gambaran anak-anak kecil yang digunakan dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi kurang lebih membantu kita untuk menjalani hari-hari hidup kita, menghadirkan kerajaan surga dalam kehidupan setiap hari. Belajar dari sifat anak-anak kecil yang senantiasa bersukacita, jujur, tidak cemas akan apa yang terjadi di hari esok. Kita semua diajak untuk senantiasa berserah diri, datang kepada Yesus setiap hari agar cinta dan kedamaian dalam hati kita menjadi penuh. Namun sekiranya terbalik dengan konsep kerajaan di dunia yang mungkin setiap hari kita pahami, bahwasanya berkaitan erat dengan kekuasaan politis, ekonomi. Tetapi kerajaan surga yang hendak kita cari maknanya dalam kehidupan sehari-hari bukanlah demikian.
Melainkan kerajaan surga yang kita kejar ialah suasana yang penuh cinta, kedamaian, keadilan. Maka para sahabat yang terkasih, kerajaan surga ini tidak menunggu nanti dapat kita alami, dapat kita rasakan, dan dapat kita capai. Melainkan sejak saat ini, sejak kaki kita masih melangkah menjalani peziarahan setiap hari. Mari kita saling bahu-membahu, saling mendukung untuk mewujudkan kerajaan surga ini. Sudah mulai kita nikmati sejak kita masih bersiarah di dunia ini. Dengan cara apa? Yakni hiduplah dalam kepenuhan cinta. Landaskan cinta yang kita miliki pada cinta Kristus. Apabila kita telah melandaskan cinta yang kita miliki dalam diri ini, maka niscaya cinta ini tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Bagikan cinta ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan menunjukkan sikap kepedulian, perhatian, sikap yang bersahabat. Sebaliknya kita menjauhi sikap permusuhan, lalu sikap yang membawa ketidakdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Semoga permenungan hari ini mampu membantu kita untuk merefleksikan apakah saya, Anda, dan kita semua sudah turut ambil bagian untuk menghadirkan suasana kerajaan Allah dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.